مرحبا أهلا النوادي. Ada kitab sejarah Zadul Ma'ad. Ini kitab sejarah As-Sirah Nabawiyah, tapi membahas dari perspektif fikih. Di situ Ibnu Zawzi Al-Qayyim. Kalau Ibnu Zawzi Al-Bughdadi, kalau Ibnu Zawziyah Al-Qayyim. Ini dua orang yang berbeda. Ibnu Zawzi Al-Qayyim lahir 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah. Beliau menggambarkan bagaimana fasihnya Rasulullah SAW ketika membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Inna atau anna qiraatahu kanat tartila. Beliau ketika membaca firman Allah secara tartil, rapi, teratur. Warattilil Qur'ana tartila. La hazzan wala ajalatan. Ketika beliau membaca, menyampaikan khutbah, berbicara, tidak terpotong, tidak ada yang terhenti, tapi juga tidak terburu-buru, durasi waktunya pas. Bal qiraatan mufassaratan harfa-harfa. Bahkan bacaan Nabi setiap hurufnya itu sangat jelas. Kalau kita berbicara kadang-kadang ada huruf-huruf yang tidak jelas kita ucapkan, tapi berbeda dengan Rasul. Kalau Rasul itu berbicara setiap hurufnya itu jelas. Mufassaratan maknanya jelas, harfa-harfa, per hurufnya, setiap hurufnya. Dan Nabi kita Muhammad SAW ketika berbicara, beliau menggunakan ilmu para pendengar, bukan ilmunya beliau. Beliau sesuaikan dengan audiens yang mendengar. Karena kalau beliau pakai dengan pengetahuan beliau, manusia tidak akan paham. Karena ilmu Nabi itu tidak terbatas. Filosofi Mi'rajnya Nabi ditemani oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya sampai di Sidratul Muntaha. Ayatruku khalilu khalilah, kata Nabi. Apakah pantas seorang kekasih meninggalkan kekasihnya? Wahai Jibril, engkau tidak ikut saya? Kata Jibril, kalau saya lewati, ini cahaya membakar saya. Tapi jika engkau yang lewati, engkau bisa tembus dengan cahaya tersebut. Nabi mengatakan, wahai Jibril, ilmumu hanya sampai di sini. Kalau ilmu saya masih ada di atas, yang tidak terbatas, kata Rasulullah SAW. Itu dikutip di dalam Rasail Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Kalau dalam kitab sejarah tidak ada riwayat itu, tapi disebutkan di dalam kitab tasawuf. Isyaratnya Nabi ilmunya melewati batas. Makanya Imam Busiri mengatakan, wa waqifuna ladaihi inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syakhlatil hikam. Semua para nabi berhenti pada garis batasan mereka. Adapun Nabi Muhammad, dia tersendiri. Mereka para nabi, para rasul secara keseluruhan hanya mengambil setitik ilmunya Nabi Muhammad SAW. Setitik ilmunya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi berbicara sesuai dengan akal manusia, akal umatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukalliman nasa ala qadri ukulihim. Kami para nabi, para rasul diperintahkan oleh Allah kalau berbicara kepada umat kami, kami sesuaikan dengan ukuran akal-akal mereka, bukan ukuran akalnya para nabi. Jadi ada ilmu-ilmu yang kita belum mampu untuk bisa memahami, itu Nabi tidak sampaikan kepada kita. Dalam kitab Lataiful Minan disebutkan ada 3 ilmu yang Allah ajarkan kepada Nabi. 3 ilmu. Ilmu yang pertama Allah ajarkan kepada Nabi, kemudian Allah perintahkan Nabi sampaikan kepada kita. Itulah ilmu syariat dan ilmu-ilmu yang sekarang kita dapat. Itu perintah dari Allah untuk Nabi sampaikan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik.
Wahai Rasul, sampaikanlah apa-apa yang diwahyukan kepadamu dari Allah, dari penciptamu. Ini ilmu yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Ilmu kedua diberikan pilihan kepada Nabi. Disampaikan dibolehkan, tidak disampaikan juga dibolehkan. Ini Nabi pilih orang-orang tertentu. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Dia mendapatkan ilmu-ilmu seperti ini. Ilmu tarekat sampai kepada Imam Ali. Ilmu yang ketiga, Allah melarang disampaikan. Allah melarang Nabi menyampaikan karena tidak akan bisa paham. Jadi Nabi punya 3 ilmu. Ilmu yang wajib disampaikan, ilmu yang boleh disampaikan, dan juga boleh tidak disampaikan. Dan yang ketiga, ilmu yang dilarang disampaikan.